Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Ya, Waalaikumsalam Pak Yudi. Ya, selamat siang Kayaknya Pak seger Yudi. ya sekarang. Ya, Alhamdulillah segar Selamat terus. siang. Gimana kabarnya, Bu? Ya, Alhamdulillah baik sekali Pak Yudi. Pak Yudi sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Eh, saya udah mulai agak enteng. Oh, begitu. Ya, Terima tidak kasih, yang berat ya Pak ya. Bu Heni, untuk hari ini. Ya, untuk hari ini kita akan mengadakan supervisi akademik ya. Iya, betul. Eh, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Heni, Ya, dijawab dengan singkat, padat, dan baik. ya siap. Pertanyaan pertama, Bu Heni, apa yang akan Bu Heni kembangkan nanti ketika akan mengadakan revisi? Yang ingin saya kembangkan dari kompetensi supervisi saya itu adalah eh, membuat pertanyaan terbuka. Karena saya ini kebiasaannya kalau buat pertanyaan itu panjang, berbelit-belit begitu. Jadi ini saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan terbuka. Berarti membuat pertanyaan berbobot ya, Bu. Iya, betul. Kan tiga kompetensi itu, Bu. Ya, Ya, ada mendengar aktif, hadir secara penuh, dan membuat pertanyaan berbobot. Jadi Bu Heni memilih kompetensi membuat pertanyaan berbobot. ya. Eh, Bagaimana kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana bisa saya aplikasikan setiap saat dalam berbagai event tentunya, karena saya sendiri juga sering jadi moderator di beberapa event-event gitu, baik itu event di kecamatan, di kabupaten bersama Hmm. kepala dinas dan sebagainya. Tapi ketika saya menjadi seorang moderator tersebut, biasanya yaitu saya kebiasaan menggunakan pertanyaan yang masih berbelit-belit seperti itu. Jadi masih kurang berbobot lah menurut saya seperti itu. Jadi ingin saya kembangkan kompetensi tersebut. Oke, Bu Heni. Kalau saya boleh beri skala ya, Bu Heni. Dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Heni, kompetensi membuat pertanyaan berbobot Bu Heni ini ada di angka berapa untuk sekarang, Bu? Iya, untuk yang sekarang angkanya adalah angka 6, Bapak. Iya. Angka 6 ya. Eh, Selanjutnya, untuk harapan Bu Heni akan kompetensi apa yang akan Ibu Heni kembangkan nanti di di apa supervisi akademik nanti ini. Yang harapannya apa, Bu? Harapannya adalah saya bisa mencapai angka 10 untuk pertanyaan terbobot. Sehingga apa yang saya sampaikan kepada coach saya itu adalah bisa dipahami secara langsung tanpa harus mengkonfirmasi ulang begitu. Ya, 10 ya. 10 itu hebat berarti. Dari 6 sampai ke 4 fase nanti, ada 4 tingkat. Eh, Menurut Bu Heni, pertanyaan yang berbobot itu seperti apa, Bu? Pertanyaan yang berbobot adalah pertanyaan yang sesuai dengan konten atau konsep materi yang dibahas pada saat itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pertanyaan terbuka yang bisa langsung dijawab oleh yang saya ajak sebagai komunikan. Gitu. Ya, baiklah. Semoga, harapan saya semoga Bu Heni nanti ketika melaksanakan supervisi akademik bersama melaksanakan apa yang akan Ibu kembangkan nanti dapat tercapai. Dan saya rasa saya cukupkan di sini dulu. Nanti kita ketemu pasca eh, supervisi akademik, Bu. Ya, terima Terima kasih, kasih. Bu Eni. Ya, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan, warahmatullahi Bu Heni. wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yudi. Selanjutnya Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf. Halo, Iya. halo Ibu.
Oke, Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Heni. Gimana kabar Bu Heni? Baik di Sidoarjo? Ah, baik sekali Pak Yusuf, walaupun di Sidoarjo ini kondisinya mau hujan tapi nggak mau hujan-hujan, jadi ungkep gitu. Oh, mau hujan tapi nggak mau. Iya, iya. Sama Bu kalau gitu dengan di sini di Sampang. Sama seperti itu. Oke. Panas swap. Iya Pak Yusuf, benar sekali Pak Yusuf. Oke, Pak Yusuf, hari ini kita melaksanakan kucing ya. Iya Ibu. Oke, Pak Yusuf, Ini kita Pak Yusuf sudah siap? Bismillah, siap, semangat. Oke, Alhamdulillah Pak Yusuf ya. Oke Pak Yusuf, pertanyaan saya adalah, mengawali pertanyaan saya adalah, Pak Yusuf, hari ini tujuan apa yang ingin dicapai Pak Yusuf? Tujuan saya hari ini apa tujuan saya hari ini nanti Bu terkait eh, mendapatkan terkait permasalahan pada saat proses pembelajaran di mata pelajaran olahraga Ibu seperti itu. Iya, tadi ingin mengembangkan, saya konfirmasi ulang Pak Yusuf ya, sebab tadi putus-putus Pak Yusuf, gitu. Saya konfirmasi ulang, jadi Pak Oh iya Yusuf, boleh Bu, boleh. ini Pak Yusuf ingin mengembangkan pembelajaran di mata pelajaran olahraga ya. Iya, jadi proses pembelajarannya Ibu karena di proses pembelajarannya Ibu karena di proses pembelajaran ini anak-anak itu ya menurut saya karena di kelas saya itu saya pegang di kelas 4 permasalahannya itu anak-anak eh, muridnya itu perempuan Bu. Nah, kalau di sana olahraga untuk perempuan itu kalau nggak mereka minati akhirnya mereka nggak mau belajar, maunya itu waktu selesai pemanasan, yang penting sudah selesai stretching gitu, Pak, boleh istirahat, Pak. Seperti haus, Pak. Kalau diizinkan, oke, silakan ada waktu 5 menit untuk minum dulu. Pak, minumnya tidak bawa, boleh ke kantin. Nah, nanti ke kantin bisa molor, Ibu, gitu. Kalau yang laki-laki sih oke saja, namanya juga olahraga. Seperti itu, Bu. Oke, Pak Yusuf. Kalau boleh saya tahu, Pak Yusuf, yang Pak Yusuf target untuk pelajaran ini kelas berapa ya, Pak Yusuf ya? Kelas 4, Bu. Kelas 4. Jumlah muridnya itu 25. Ya, di sana jumlah muridnya 25, 15 malah yang perempuan. Laki-lakinya 10. Seperti itu. Iya, jadi jumlah murid laki-lakinya itu lebih sedikit ya, Pak Yusuf ya, dibandingkan jumlah Iya, perempuannya. Gitu. Kemudian apa yang ingin dicapai secara spesifik dari proses pembelajaran yang ingin Pak Yusuf inginkan itu seperti apa? tentu yang saya inginkan Ibu di dalam pelajaran saya itu anak-anak semua aktif dalam mengikuti proses pembelajaran olahraga seperti itu. Jadi walaupun apa namanya, walaupun minatnya ke olahraga misalnya ke olahraga tertentu itu nggak begitu minat, tapi tetap aktif seperti itu maunya gitu. Nah, terus bagaimana dengan situasi sekarang, Pak Yusuf? Situasi sekarang yang saya sampaikan bahwasanya anak-anak ya olahraga olahraga misal contohnya sepak bola, wah udah tuh kalau yang cowok-cowok pasti semangat itu Bu. Oh main sepak bola Pak, bahkan belum kalau bisa misalnya kan saya itu selalu memberikan umpan balik terus untuk kegiatan minggu depannya. Nah, seperti itu kan minggu sebelumnya udah tahu mereka kalau minggu ini terkait materinya sepak bola udah Pak, ayo Pak sepak bola. Belum berdoa, ayo Pak ke lapangan Pak sepak bola Pak. Gitu Bu. Lain sama perempuannya. Kalau perempuannya itu, tunggu Pak masih ganti baju gitu. Ya memang pelajaran olahraga itu semua suka Ibu. Sukanya bukan di pelajarannya mungkin, tapi lebih aktivitas di luarnya gitu. Jadi tenang gitu loh Bu. Apa yang mempengaruhi situasi sehingga situasi demikian itu apa yang mempengaruhi Pak Yusuf?
Sepertinya lebih ke minat ya Bu ya, minat anak-anak itu yang berbeda. Jadi bagaimana kalau perempuan itu karena minatnya di olahraga itu sebenarnya main-main kayak gitu, main. Kalau yang laki-laki kan memang olahraga gitu sukanya. Kalau yang cewek itu sulit sekali gerak Bu. Apalagi ada murid saya itu cewek itu, ada satu itu apa bawel, udah bawel gini, aduh, gitulah Bu ceritanya. Iya, iya, iya. Nah, terus apa yang ingin membuat Pak Yusuf ingin berubah itu apa? Kenapa kok ingin berubah gitu? Ya tentu kan saya dengan mengajar demikian itu kan nggak nyaman Bu. Artinya saya merasa terganggu. Masa murid saya yang cewek ada di kantin atau lagi duduk-duduk main jualan, sedangkan yang cowok ikut saya ngikutin materi seperti itu. Nah nanti tentunya itu kan berhubungan materi. Nanti penilaiannya seperti apa saya ngasih penilaian Bu? Tentu penilaian proses kan masuk, apalagi sekarang yang terpenting kan proses. Nah kalau prosesnya aja udah nggak jalan, gimana saya mau ngasih penilaian Bu? Gitu. Tapi ya ada bantuan sih dari ketua kelas Bu di kelas 4 itu. Untuk kadang ngobrak-ngabrik gitu loh Bu. Itu namanya Yudi Bu namanya Bu. Iya. Jadi Yudi gitu. Aduh. Oke, oke. Oh ya. Terus Pak Yusuf lanjut ya. Ini eh, kira-kira Pak Yusuf apa gagasannya untuk melakukan perubahan tersebut, Pak Yusuf? Mungkin saya kemarin sudah pernah dengar ini Bu terkait apa namanya pembelajaran berdiferensiasi itu. Kalau sebelumnya saya sudah ini Bu sebenarnya. Kalau yang sebelum loh ya, sebelum saya melakukan itu saya coba untuk apa itu? Memilah Bu, memilah berdasarkan minat. Tapi kalau minatnya cewek-cewek itu banyak yang mainnya permainan semua bentuknya. Permainan misal ya kan, ada permainan kasti Pak, bola tangan Pak. Itu seneng cewek-cewek. Tapi kalau sudah ke sepak bola gitu, itu agak sulit Bu. Itu sudah pernah saya petakan berdasarkan minat loh Bu gitu. Ya, ya. Terus apa yang sudah Pak Yusuf siapkan? Nah ini saya coba sekarang itu karena memang kemarin saya sempat dapat eh, apa pada saat proses guru penggerak itu Ibu, saya belajar sedikit terkait pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nah di sana ada bahasa yang menarik Ibu. Bahasa yang menarik itu bagaimana minat itu sebenarnya ada minat intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau intrinsik seperti yang itu tadi kesukaan. Kalau suka sepak bola ya main bola. Kalau misalnya suka soalnya murid saya itu Bu, aduh gimana ya, bingung saya Bu. Kalau suka bola ya bola aja kalau gitu Bu. Jadi saya coba mau pakai diferensiasi dengan identifikasi terlebih dahulu, baru saya mau melakukan pendekatan melalui minat secara ekstrinsik Bu, memunculkan minat secara intrinsik melalui diferensiasi gitu Bu. Oke, bagus ya. Kemudian apa yang memastikan bahwa yang sudah disiapkan dan sudah dilakukan Pak Yusuf nanti itu akan berhasil? Apa yang memastikan? Bu, yang memastikan itu saya membaca sekilas dan mencoba waktu pembelajaran waktu guru penggerak itu saya coba untuk melakukan pendekatan diferensiasi itu ternyata memang apa namanya kalau di mapel lain saya rasa cocok gitu. Jadi bagaimana kita bisa memetakan anak-anak dengan melakukan tes diagnostik terlebih dahulu, baik minat, bakat, seperti itu, gaya belajarnya seperti itu Ibu, dan kesiapan belajarnya. Nah, setelah saya lihat loh, oh kalau pelajaran ini seperti ini. Nah, ini saya coba tertarik Bu untuk menerapkannya di pembelajaran olahraga. Meski kadang karena pembelajaran olahraga itu beda sama pembelajaran lainnya Bu.
Kalau pembelajaran lainnya kan lebih menitik beratkan pada bagaimana anak-anak itu memahami, dapat mengerjakan seperti itu. Tapi kalau olahraga beda. Tujuannya pasti anak itu selain mampu memahami juga mempraktikkan. Nah, ini yang berat, mempraktikkan ini. Kalau diferensiasi saya coba ingin apa namanya nanti lewat diferensiasi ini seperti apa hasilnya kalau saya pakai ini dengan bisa nggak mencapai tujuan yang praktik tadi itu Bu, menarik sepertinya Bu untuk dicoba itu Bu. Oke, ya bagus ya. Kemudian ada hal yang mendukung untuk program tersebut? Tentu dukungan yang saya dapat itu yang pertama dari sekolah Bu, dari kepala sekolah. Saya juga sempat komunikasi dengan kepala sekolah bahwasanya ini perlu untuk saya lakukan. Saya dapat, jadi alhamdulillah dapat dukungan. Silakan Pak. Yang penting bagaimana panjenengan enak untuk ngajarnya, silakan lakukan. Seperti itu Bu. Dukungan dari kepala sekolah seperti itu Bu. Nah, oke banget Pak Yusuf ya. Nah, sekarang adalah apa yang bisa Pak Yusuf simpulkan gitu. Yang saya simpulkan sih sepertinya saya perlu untuk melakukan perubahan Ibu dalam proses pembelajaran sehingga murid-murid saya itu bisa aktif, tidak hanya laki-laki tapi juga menyentuh ke kalangan perempuan dengan cara bagaimana saya meningkatkan motivasi ekstrinsiknya yaitu dari luar, dan itu tentunya nanti saya harus menggunakan atau mencari ide-ide sehingga anak itu bisa ikut tertarik ke dalam dan dikemas dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Bu, sepertinya. Oke, bagus sekali Pak Yusuf ya. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan Pak Yusuf bisa mencapai apa yang menjadi kompetensi dan program-program Pak Yusuf, dan semoga kucing ini juga bermanfaat bagi kita semuanya Pak Yusuf ya. Terima kasih. Amin, amin. Sama-sama Ibu, terima kasih. Gimana Bu perasaannya Bu? Perasaan saya senang Pak, kucing dengan Pak Yusuf Pak. Iya, saya juga melihatnya senang kok. Baiklah Bu Heni, ini adalah kegiatan kita yang terakhir yaitu pasca ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Heni. Yang pertama, bagaimana performa dalam kompetensi tadi, dalam kegiatan tadi? Performa Ibu. Kalau performance saya merasa sudah sesuai dengan kompetensi. Kemudian yang kedua, saya juga sudah merasa enjoy gitu, bisa melakukan pertanyaan terbuka yang ternyata langsung bisa ditangkap oleh kuci saya, gitu Pak. Ya. Kalau tadi yang pra itu kan skalanya 6 ya sampeannya Bu ya. Kalau sekarang berapa skala dari 1 sampai 10? Saya belum bisa mencapai 10 Pak. Jadi nilai saya masih 9. Ada beberapa hal yang membuat saya masih bernilai 9. Salah satunya itu adalah saya kan biasanya saya itu apa ya istilahnya itu terlalu menambah-nambahi gitu ya. Jadi menambah-nambah kalimat-kalimat gitu. Dan saya hari ini Ya. dan Pak Yusuf tadi saya menekan supaya saya tidak menambah-nambah kalimat ya seperti itu, dan tidak menambah dan tidak mengulang begitu. Tapi tadi ada beberapa kalimat atau beberapa pengulangan yang saya lakukan gitu, dan itu mungkin karena latah yang pertama, dan mungkin ini juga karena kebiasaan gitu Pak. Jadi nilai saya belum 10, nilai saya masih 9. Ketika saya sudah bisa apa namanya itu bertanya dengan terbuka, bertanyanya juga berbobot, kemudian bisa ditanggapi dengan kunci secara baik, maka saya baru bisa memberikan nilai 10. Iya Bu Heni, saya rasa benar ya apa yang dikatakan Bu Heni 9, karena saya lihat Bu Heni itu sudah bagus lah, sangat bagus. Bu Heni, boleh saya memberikan
membacakan pendapat yang saya tulis tadi Ya, di boleh Pak. setelah. Terima kasih. Yang pertama, tanggapan saya kepada Bu Heni, saya rasa Bu Heni sudah melaksanakan kegiatan supervisi akademik ini dengan cukup bagus, malah bagus. Ya 9 tuh sudah kayaknya sudah pas lah Bu, nilai itu sudah pas kayak. Ada alur cerita sudah menurut alur, pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan, iya benar, ada pertanyaan terbuka yang membuat Puci itu merasa enjoy, senang. Dia me- melontarkan pendapat-pendapatnya secara leluasa lah, tidak tidak tegang seperti itu, Bu. Malah tertawa-tertawa seperti itu tadi. Eh, hanya ada mungkin saran saya sedikit untuk Bu Heni ketika Kuci menjelaskan intrinsik dan ekstrinsik tadi. Saran saya mungkin Bu Heni bisa menjelaskan lebih terperinci karena saya lihat tadi Pak ya yang Kuci tadi tidak menjelaskan secara cuma dia mencontohkan intrinsik adalah yang senang sepak bola kan seperti itu yang tadi itu. Jadi Bu Heni bisa menjelaskan mungkin agar frekuensinya sama antara coach dan kucinya. Seperti itu, Bu. Eh, mungkin itu harapan saya yang untuk selanjutnya, Bu Heni. Bagaimana pendapat Bu Heni tentang pendapat saya ini? Ya, terima kasih Pak Yudi terhadap pengamatannya yang tadi sudah dilakukan dan evaluasi yang sudah dilakukan kepada saya tentang sekarang boleh saya mengkonfirmasi Pak Yudi? Boleh, boleh. Oke, terima kasih mengkonfirmasi tentang apa yang tadi sudah menjadi tentang kalimat intrinsik dan ekstrinsik. Kenapa saya tidak mendetailkan kembali? Itu tadi Iya. pada sesi kesimpulan Pak Yudi ya. Sesi kesimpulan tersebut menurut saya coach-nya tidak diperkenankan untuk memberikan penekanan. Jadi pendapat, kemudian kesimpulan, kalimat itu muncul dari kuncinya saja. Kalau misalkan saya memberikan penekanan, berarti saya seperti halnya memberikan kesimpulan, dan itu menurut saya adalah tidak diperkenankan untuk seorang coach gitu. Jadi kalau menurut saya sudah sangat paham apa yang dimaksud oleh Pak Yusuf tadi. Oh, entriksinya seperti ini, intinya seperti ini. Makanya saya tidak memberikan penekanan karena saya sudah paham seperti itu. Kalau saya memberikan penekanan ataupun jawaban mengkonfirmasi yang lebih panjang lagi, maka itu disebut saya seperti halnya memberikan kesimpulan. Begitu Pak Yudi ya. Mohon maaf Bagus. Pak Yudi, bagaimana Pak Bagus, Yudi? Bu, pertanyaan. Ini konfirmasi yang bagus. Karena kadang seorang supervisor kan ada pertanyaan menjebaknya. Jadi Ibu sudah bisa menjawab dengan baik sesuai dengan eh, apa itu coaching itu seperti apa, tidak boleh memberikan saran atau apa. Tadi saya hanya memberikan apa ya pertanyaan yang membuat Ibu seperti apa tanggapannya Ibu seperti itu, Bu. Saya rasa bagus tanggapannya. Terus harapan Ibu ke depannya bagaimana untuk supervisi yang ke depan ini? Ya, harapan saya akan terus belajar untuk bagaimana saya membuat pertanyaan berbobot dan terbuka. Ini terkait dengan profesi saya sebagai seorang Master of Ceremony yang sering sekali mengisi MC hari Sabtu besok. Saya juga akan double, Pak. Saya akan mengikuti kegiatan ini dan juga MC. Dan selain itu, pertanyaan terbuka dan berbobot ini bermanfaat buat saya ketika saya menjadi seorang moderator. Begitu. Karena jadi saya akan belajar terus-menerus begitu. Jadi dengan kucing ini saya akhirnya belajar begitu. Dan yang kedua adalah mengatur ritme kalimat yang saya ucapkan. Karena kebiasaannya saya itu kalau bicara cepat banget begitu. Nah, dengan mengatur ritme kalimat-kalimat yang saya ucapkan, saya akan belajar untuk tidak re atau repetisi-repetisi terhadap kalimat-kalimat yang saya ucapkan. Jadi akhirnya untuk poin berbobot dan bisa terbuka, bisa dijawab. Mantap. Terima kasih Bu untuk hari ini. Saya rasa sudah cukup dan kegiatan supervisi akademik yang dilakukan Bu Heni sangat bagus. Saya akhiri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Sama-sama.